Kemudian jenis jahe. Jahe ini kan ada jahe putih, ada jahe merah. Jadi mana yang paling mudah berbudidaya menanam jahe? Dalam prospek waktu lama, dia akan dapat memberikan nutrisi ataupun vitamin bagi seluruh tanaman. Itulah kehebatan pupuk organik alami ataupun pupuk organik nabati. Nah, pupuk yang pas untuk menanam rimpang ini sangatlah mudah, tidak perlu membutuhkan biaya alias gratis. Dan penyakit menguning seperti ini teman-teman harus tahu, ini sudah sesuatu hal yang biasa ya dalam berbudidaya menanam tanaman jahe. Dan lalu solusinya seperti apa teman-teman juga wajib untuk mengetahuinya. Karena jikalau kita biarkan tanaman rimpang kita akan mati, maka solusi yang tepat adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perjumpaan kita akan membawa manfaat ya. Mengingat lagi-lagi harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat, maka kita harus mengandalkan kreativitas supaya biaya kebutuhan rumah tangga di rumah tidak terlalu membengkak. Nah, salah satunya kita bisa berbudidaya tanaman rimpang, jahe, kunyit, dan lengkuas. Namun sebelum kita menanam harus tahu terlebih dahulu menanam rimpang jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Nah, dari semua itu mana yang paling mudah untuk dibudidayakan dan udah pasti panen? Jawabnya adalah menanam rimpang kunyit, itu lebih mudah. Jadi teman-teman bisa melakukan di bekas ember-ember atau mungkin kaleng-kaleng bekas atau mungkin di polybag itu. Untuk kunyit itu sudah pasti akan panen. Kemudian jenis jahe. Jahe ini kan ada jahe putih, ada jahe merah. Jadi mana yang paling mudah berbudidaya menanam jahe? Jawabnya adalah lebih mudah menanam yang putih. Dan perlu diketahui untuk daun ataupun batangnya jahe yang putih ini, dia nanti batangnya ini tidak akan tinggi, tapi dia pendek-pendek, tapi rimpangnya nanti akan lebat. Jadi untuk jahe merah ini lebih sulit karena kalau dia belum benar-benar sampai tua banget, kalau dipanen dia ini akan kisut atau mengkerut gitu. Jadi khususnya untuk jahe merah, pastikan nanti rimpangnya ini sudah teksturnya mengeras sebelum dipanen ya teman-teman. Kalau untuk jahe putih ini dia walaupun belum begitu tua banget, sudah bisa kita petik dan dia akan aman setelah kita panen, tidak akan lagi mengkerut. Untuk lahan media tanam sebetulnya yang paling ideal ini berkedalaman 30 hingga 40 cm. Ini kedalamannya sudah sangat stabil dan sesuai dengan yang dia butuhkan. Jadi kalau menanam di polybag ya polybagnya ketinggiannya harus 30 hingga 40 cm supaya nanti rimpang jahe kita itu bisa berkembang dengan lebat. Perlu difahami lebih cermat sedikit, jahe ini kaya akan kadar air. Jadi media tanam ini haruslah tetap selalu lembab. Ini kunci keberhasilannya ya. Dan karena rimpang jahe ini berkembang di dalam tanah, maka kita harus menjaga kegemburan tanah. Nah, jadi teman-teman harus tahu, kalau tanah normal seperti ini ya, kalau normal tanpa adanya pupuk, ini tanah normal ya, ini akan segera memadat. Jadi kita harus mencampurkan pupuk. Pupuk ini selain berfungsi sebagai nutrisi, pupuk ini akan menjadi peranan lain, salah satunya dia dapat menjaga tingkat kelembapan tanah supaya tidak mudah terjadi faktor pengeringan. Dengan pemberian pupuk juga bisa mempertahankan tingkat kegemburan tanah hingga masa panen. Nah, pupuk yang pas untuk menanam rimpang ini sangatlah mudah, tidak perlu membutuhkan biaya alias gratis. Kita bisa menggunakan bekas bakaran sampah limbah rumah tangga seperti ini ya, yang dicampur dengan kotoran ternak yang ada di rumah kita. Boleh kotoran sapi, kambing, ataupun kotoran ayam. Nah, di sini saya menggunakan kotoran ayam yang sudah saya campur dengan bakaran bekas sampah limbah rumah tangga. Seperti ini kita uraikan, lihat teksturnya ya. Jadi teman-teman harus tahu manfaat dari pupuk organik. Nah, ini pupuk kandang ini sangatlah besar. Dalam prospek waktu lama, dia akan dapat memberikan nutrisi ataupun vitamin bagi seluruh tanaman. Itulah
kehebatan pupuk organik alami ataupun pupuk organik nabati. Dan apakah perlu ataupun wajib diberikan galengan seperti ini ya, gulutan-gulutan? Jawabnya tidak. Jadi karena ini untuk menghindari musim banjir. Karena kalau nanti kena kebanjiran, dia airnya tidak segera surut, maka sudah dapat dipastikan tanaman rimpang kita akan mati. Nah, berikutnya yang perlu difahami adalah teknik mempersiapkan bibitnya. Cari bibit jahe yang masih segar seperti ini ya, mulus. Nah, untuk bagian ujung ini cari yang masih utuh, jangan cari yang bekas potongan seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan bumbu-bumbu yang ada di rumah kita. Teknik menanamnya ini kita lubangi terlebih dahulu, lebih baik agak dalam saja, teman-teman ya, seperti ini. Kemudian bibitnya ini langsung kita taruh seperti ini ya, teman-teman. Dan jangan langsung ditimbun secara menyeluruh, tapi untuk bagian ujungnya ini saja kita timbun dan kita tampakkan di bagian yang tidak terpotong seperti ini. Karena nanti tunasnya diawali dia akan muncul di paling ujung ini. Ketika bibit sudah tumbuh kurang lebih dari 3 hingga 5 cm, barulah kita lakukan penimbunan secara menyeluruh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tadi saya lupa menjelaskan, nah manfaat selain dari ini supaya bisa maksimal di dalam pemasakan makanannya, supaya terhindar ini dari faktor pembusukan, supaya terhindar juga takutnya nanti keinjak atau mungkin dipatok ternak kayak gitu kan. Jadi membuat rimpang kita ini tidak akan bisa tumbuh secara maksimal. Nah, itulah manfaat daripada sebuah penimbunan. Lakukan penyiraman secara rutin, jangan sampai telat. Karena kalau faktor tanahnya itu sampai retak-retak kayak gini, teman-teman, lihat ya, retak-retak kayak gini, ini harus segera dilakukan penyiraman dan penggemburan kembali. Karena rimpang ini tumbuhnya di dalam, jadi kita harus tetap selalu menjaga tingkat kelembapan dan kegemburan tanahnya. Dan penyakit menguning seperti ini teman-teman harus tahu, ini sudah sesuatu hal yang biasa ya dalam berbudidaya menanam tanaman jahe. Dan lalu solusinya seperti apa teman-teman juga wajib untuk mengetahuinya. Karena jikalau kita biarkan tanaman rimpang kita akan mati, maka solusi yang tepat adalah dengan melakukan pruning seperti ini. Maka dia akan muncul, lihat ya, tunas yang baru seperti ini, sehingga membebaskan tanaman jahe dari kematiannya. Pemupukan waktu yang pas pada saat berikutnya. Yang tepat biasa saya melakukan ketika rimpang jahe kita ini berusia 2 bulan. Di usia 2 bulan itu tanah nanti biasanya akan memadat kembali, dan kemudian gulma-gulma ataupun rumput di bawahnya ini akan mulai tumbuh seperti ini teman-teman. Ini sudah wayahnya kita mencabuti rumput-rumputnya supaya nanti tidak berebut makanan. Nah, dengan perawatan yang tepat maka dapat memberikan rimpang jahe ini nanti tumbuh dengan sangat lebat. Dan sekali lagi teman-teman, kalau mendapati daun jahe menguning seperti ini jangan kaget ya. Nah, kita lakukan sistem seperti yang saya uraikan tadi. Dan waktu yang tepat untuk panen jahe, nah ini teman-teman harus tahu juga. Memiliki batang yang sudah besar dan kemudian nanti di batangnya ini dia akan menua. Lihat diawali dari bekas dari pelepah ini maksud saya ya. Dari pelepah yang membungkus ini, lihat membungkus batangnya ini dia nanti akan mulai menguning dan kemudian putih warnanya. Berarti tanaman rimpang jahe sudah siap untuk kita panen. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami ya. Dan teman-teman, untuk kunci keberhasilannya itu hanya ada 2. Jadi yang pertama adalah lahan media tanam haruslah tetap selalu gembur sampai masa panen. Yang kedua adalah tingkat kelembapan tanah haruslah tetap selalu dijaga. Untuk hal-hal yang lain seperti gulma, seperti kemudian melakukan pruning, itu hanyalah untuk tahapan penyempurnaan. Kita jumpa pada tutorial selanjutnya.